Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya At Amalia. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian lembaga pendidikan. Pengertian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan sebuah institusi atau tempat di mana proses pendidikan atau belajar mengajar berlangsung. Di antaranya pendidikan di dalam keluarga, sekolah, serta masyarakat. Lembaga pendidikan pun bisa diartikan sebagai sebuah organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, yakni transfer ilmu pengetahuan serta budaya terhadap individu untuk mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih dewasa serta memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Tujuan utama dari lembaga ini ialah untuk mengubah tingkah laku peserta didik menjadi lebih baik lewat interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Dengan kata lain, lembaga ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Pengertian lembaga pendidikan juga didefinisikan oleh beberapa ahli. Di antaranya adalah Dr. Umar Tirta Raharja dan Dr. Andes Lasula. Menurutnya, lembaga pendidikan merupakan tempat terjadinya pendidikan. Secara khusus terjadi pada 3 lingkungan utama pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, serta masyarakat. Lalu menurut Haji Abu Ahmadi dan Dr. Anda Nur Uhbiyati, pengertian pendidikan merupakan suatu badan usaha yang bergerak serta bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan pendidikan terhadap peserta didik. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan merupakan wadah atau tempat atau bisa berupa badan usaha untuk berlangsungnya kegiatan pendidikan, yaitu belajar mengajar. Tujuan lembaga pendidikan. Yang pertama itu melaksanakan kegiatan belajar mengajar terhadap peserta didik baik di keluarga, sekolah, ataupun lingkungannya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan serta kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, memberikan bimbingan konseling terhadap peserta didik. Yang keempat, membina kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua dan juga masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sumbuah. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu ada lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan dalam Nasional Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara diwajibkan mengikuti pendidikan formal minimal sampai tamat SMP. Kemudian dilanjut ke SMA dan lembaga perguruan tinggi. Adapun ciri-ciri pendidikan formal adalah pendidikan berlangsung dalam ruang kelas yang sengaja dibuat oleh lembaga pendidikan formal. Guru adalah orang yang ditetapkan secara resmi oleh lembaga, memiliki administrasi dan manajemen yang jelas, adanya batasan usia sesuai dengan jenjang pendidikan, memiliki kurikulum formal, adanya perencanaan metode media serta evaluasi pembelajaran dan lain-lainnya yang formal. Sedangkan lembaga penyelenggara pendidikan formal antara lain yaitu Taman Kanak-kanak, Raudhul Atfal, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Sanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, dan perguruan tinggi, meliputi akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Yang kedua yaitu lembaga pendidikan non formal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, lembaga pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
Adapun program-program pendidikan non formal yang disetarakan dengan pendidikan formal, contohnya kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C. Adapun ciri-ciri pendidikan non formal tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, pendidikan berlangsung dalam lingkungan masyarakat. Pendidikan guru adalah fasilitator yang diperlukan, tidak adanya pembatasan usia, waktu pendidikan singkat dan padat materi, memiliki manajemen. Yang ketiga yaitu lembaga pendidikan informal. Dalam Undang-Undang Nomor Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Dikri, mahasiswa YIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan PAI kelas F semester 5. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan terkait jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Baiklah, yang pertama yaitu macam-macamnya, seperti halnya pendidikan formal, non formal, dan informal. Kemudian terkait kalau jalur-jalurnya yaitu jalur pendidikan dasar, jalur pendidikan menengah, dan jalur pendidikan tinggi. Baiklah, saya akan menjelaskan singkat saja, mungkin para hadirin juga sudah paham mestinya ya. Baiklah, yang pertama yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang mana di dalamnya terdapat kurikulum-kurikulum yang berbau formal, seperti halnya IPA, matematika, dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan non formal itu pendidikan yang sebaliknya, dalam artian mencakup mata pelajaran yang tidak formal, dalam artian tidak membahas tentang seperti hanya ya tadi matematika, IPA, bahasa Inggris, dan lain-lain. Non formal biasanya bersiri khaskan seperti halnya pondok pesantren ataupun madrasah diniyah, madrasah ibtidaiyah, dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan informal yaitu pendidikan yang pendidikan dasar lah, seperti halnya di dalam keluarga, belajar bersama, seorang ayah mengajarkan kepada anaknya. Kemudian yang selanjutnya itu pendidikan dasar. Pendidikan dasar yaitu pendidikan yang melandasi ataupun menjadikan landasan untuk ke jenjang selanjutnya, yaitu jenjang ke pendidikan menengah. Adapun pendidikan menengah sendiri yaitu pendidikan yang pada proses pendidikan menengah ini terjadilah sebuah pengembangan ataupun pencabangan, mulai adanya pencabangan dari mata pelajaran pendidikan dasar tersebut. Kemudian pendidikan tinggi yaitu pendidikan yang seperti halnya dikhususkan ataupun adanya takhusus ataupun pengkhususan sebuah, seperti halnya spesialis kedokteran, magister, profesor, S1, S2, dan S3. Mungkin itu sih yang sedikit dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musaid. Sini sebagai pemaparan materi selanjutnya, yaitu tentang perbedaan pendidikan jalur sekolah yang formal dan jalur luar sekolah non formal dan informal. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989, pendidikan dilaksanakan dalam bentuk bimbingan, pengajaran, dan latihan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan ini merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Tujuan pendidikan secara umum yaitu untuk membentuk manusia yang memiliki kedewasaan jasmani dan rohani. Yang kedua, pendidikan non formal.
pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik tertentu untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, latihan, dan bimbingan sehingga mampu bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Pendidikan non-formal paling banyak terdapat pada usia dini, misalnya saja taman pendidikan Al-Quran yang banyak terdapat di masjid dan sekolah minggu yang terdapat di semua gereja. Selain itu, ada juga berbagai kursus, diantaranya kursus musik, bimbingan belajar, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pendidikan informal. Jalur pendidikan ketiga yakni pendidikan informal, jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Pendidikan ini bisa kita temui lewat sekolah rumah atau homeschooling atau juga pusat kegiatan belajar mengajar PKBM. Terdapat beberapa alasan pemerintah menggagas pendidikan informal, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dimulai dari keluarga. Informal diundangkan juga karena untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dimulai dari keluarga. Yang ketiga, homeschooling.